Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Sebelum masuk ke materi, tentunya kita harus memiliki capaian dan tujuan pembelajaran dong. Nah, yang pertama, untuk capaian pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi syarat, ciri, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Dan yang keempat, siswa mampu memberikan contoh dalam interaksi sosial. Next, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan konsep interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, mengklasifikasi jenis interaksi sosial. Dan yang keempat, memberikan contoh konkret dalam interaksi sosial. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi ini menjadi dasar pembentukan masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, adapun ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama, melibatkan lebih dari satu pihak, seperti interaksi yang terjadi antara satu orang atau lebih, yang dimana disebut dengan sebagai individu atau kelompok. Yang kedua, bersifat timbal balik, ada aksi dan reaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan norma sosial, di mana interaksi ini harus mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Next, untuk syarat interaksi sosial, yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini terbagi dua loh. Ada kontak langsung, yang berarti tatap muka atau melalui sentuhan fisik. Yang kedua, kontak tidak langsung melalui media seperti telepon. Dapat dilihat dari contoh. Untuk kontak langsung itu di gambar A, dan kontak tidak langsung itu berada di gambar B. Nah, syarat interaksi sosial yang nomor 2, adanya komunikasi, berarti penyampaian pesan atau informasi dan pemahaman atas pesan oleh pihak penerima. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang A, interaksi sosial asosiatif yang mendukung kerjasama. Bentuk yang pertama itu kerjasama. Individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Contoh seperti gotong royong dalam pembangunan jalan. Yang kedua, akomodasi, yaitu penyelesaian konflik tanpa merugikan pihak tertentu. Contohnya, mediasi dalam penyampaian sengketa. Yang ketiga, asimilasi, yaitu penggabungan budaya yang menghasilkan budaya baru. Contohnya, perkawinan antar suku. Dan yang keempat, akulturasi, masuknya budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli, seperti seni musik yang memadukan budaya lokal dengan budaya kebaratan. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial selanjutnya itu yang B, interaksi sosial disosiatif atau memicu konflik. Yang pertama, persaingan, di mana berlomba-lomba untuk mencapai tujuan tertentu tanpa melibatkan kekerasan. Contohnya seperti persaingan dalam dunia usaha. Yang kedua, konflik, ketidaksesuaian pendapat atau kepentingan antara dua pihak. Contohnya perbedaan pandangan dalam dunia politik. Yang ketiga, ada kontravensi, di mana perlawanan yang bersifat tersembunyi atau tidak langsung. Contohnya seperti penyebaran gosip atau rumor. Nah, selanjutnya adanya fungsi interaksi sosial. Yang pertama, membentuk hubungan dan solidaritas dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga, membantu pelaksanaan peran sosial sesuai status individu. Dan yang keempat, mengembangkan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah saya menjelaskan tentang materi interaksi sosial, pastinya teman-teman sudah paham dong apa itu interaksi sosial. Untuk menguji kemampuan pemahaman teman-teman semua, silahkan teman-teman bantu menjawab pertanyaan dari 3 di atas.
Yang pertama, mengapa interaksi sosial dianggap sebagai dasar terbentuknya masyarakat? Yang kedua, berikan contoh interaksi sosial asosiatif dan disosiatif yang terjadi di sekitar teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana norma dan nilai sosial mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Dengan adanya soal tes pemahaman teman-teman, semoga teman-teman bisa dapat mengerti yang apa saya jelaskan. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.